Oke, kita akan memasuki bab baru ya, tapi dalam beberapa hal pendekatannya bisa berbeda. Kali ini saya akan agak sedikit loncat ke barisan konvergen. Eh, Kenapa kita harus belajar barisan ini? Kalau kita perhatikan, kalau bilangan rasional itu selalu dapat ditulis sebagai penjumlahan hingga begini ya. Jadi misalnya kan kalau dalam perpuluhan ini 0,75 ya. Jadi dia berhenti sampai di sini. Tapi kalau bilangan irasional itu tidak pernah dapat dituliskan secara tepat hanya dengan penjumlahan hingga ya. Jadi selalu hanya sekedar pendekatan ya. Jadi sebagai contoh akar 2 maka kalaupun kita tahu kok 1, sampai 1000 angka pun itu hampiran. Hanya saja ya errornya, kesalahannya mungkin lebih sedikit, tetapi kita ingin secara teoritis bagaimana memperoleh bilangan akar 2 ini. Nah, bilangan rasional kalau tidak bisa dengan penjumlahan hingga dan dia harus penjumlahan tak hingga, kita bisa menghampiri dia dengan bilangan-bilangan rasional yang makin dekat ke akar 2. Nah, itulah ide dasarnya. Sesuatu yang tidak terjangkau secara tepat, ya kita hampiri. Ya. Jadi bagus sekali matematik itu kalau tidak bisa persis, ya makin dekat dengan error yang makin lama makin kecil gitu. Nah, konsep ini diformalkan melalui barisan dan limit. Jadi yang namanya barisan itu adalah susunan bilangan begini ya. Jadi A1, A2, jadi ini nomor satu, nomor 2, dan seterusnya. Nah, ya, itu yang namanya barisan ya. Ini. Jadi kita akan proses mendekati. Kita akan menjelaskan apa artinya barisan AN itu konvergen ke A. Nah, demikian pula deret ya penjumlahan tangga itu bisa untuk memperoleh eh, bilangan-bilangan irasional. Nah, kita mulai dengan definisinya. Jadi ini maksudnya adalah barisan A1, A2, A3 dan seterusnya ya. Jadi ada bilangan yang ter ternomori ya. Nah, barisan ini disebut konvergen ke A jika untuk setiap epsilon ada suatu bilangan asli yang sebagai indeks, sehingga indeks-indeks yang lebih besar itu akan selalu berada di harga mutlak ini. Jadi bedanya dengan A itu kurang dari epsilon. Jadi dia tidak persis tapi bisa dihampiri ya. Jadi berapapun epsilonnya. Kalau saya punya ini A, kemudian kita tahu bahwa ini bisa kita tulis sebagai begini, ya, maka AN itu berada di A epsilon, A min epsilon. Kalau epsilonnya besar, maka mungkin setelah suku ke 100 dia masuk ke sini ya. Jadi setelah masuk ke sini, dia tidak boleh ada yang di luar lagi ya. Semuanya harus ada di dalam itu. Kalau kita buat epsilonnya itu kecil, mungkin kalau di sini 100 n-nya
maka di sini mungkin lebih besar lagi 1000 gitu. Ya. Nah, oke, saya hapus. Jadi dalam hal ini kita akan menulis bahwa limit AN itu sama dengan A. Ya, oke. Nah, jadi untuk N yang cukup besar, suku AN itu cukup dekat dengan A. Seperti tadi sudah saya jelaskan. Oke. Nilai limit itu tidak dipengaruhi oleh suku awal ya. Jadi kalau katakanlah tadi kan 100 ya. Kalau suku-suku 1 sampai 10 diacak-acak gitu, ya yang lebih besar dari 100 itu tidak terganggu. Ya. Oleh karena itu nilai limit itu tidak dipengaruhi oleh suku awal. Yang penting adalah perilaku pada saat N sangat besar. Bilangan A disebut limit dari barisan tersebut ya. Oke, contohnya AN sama dengan 1/N. Kalau N-nya besar, tentu dia dekat dengan nol ya. Jadi ini dengan mudah kita bisa menyimpulkan bahwa limit 1/N itu adalah nol. Contoh kedua, kalau bentuknya seperti ini, mungkin lebih mudah dilihat atas dibagi dengan N, bawah dibagi dengan N. Jadi kalau N-nya besar, ini dekat dengan nol, ini dekat dengan satu. Ini dekat dengan nol, ini dekat dengan satu. Jadi secara keseluruhan dia dekat dengan satu. Oleh karena itu limitnya adalah satu. Ya. Ataupun bisa dilihat bahwa kalau N-nya besar, dikurangi satu atau ditambah satu itu tidak menjadi masalah. Ya, karena satu itu sangat kecil dibandingkan katakanlah N-nya itu 1 juta. Oke. Nah, kalau saya punya barisan yang seperti ini, jika N-nya genap, kita lihat bahwa ini nol, ini satu, dan kemudian kalau N-nya ganjil, dia ada di sini. Ya, oke. Jadi barisan ini eh, ganti-ganti gitu. Ya, dia tidak menuju ke suatu bilangan tertentu. Ke satu juga tidak, karena tadi saya ingatkan bahwa N-nya itu oleh untuk suatu itu ya. Jadi kalaupun saya ambil sangat besar, 1 juta, maka 1 juta satu dia ada di sini. 1 juta 2 balik lagi ke sini. Jadi kalau epsilonnya segini saja, tidak ada pernah ada yang masuk ya, gitu. Nah, tentu orang berpikir kalau epsilonnya panjang di sini ya, sampai di sini dan di sini, tetapi itu nantinya tetap tidak karena untuk setiap epsilon ya, tidak boleh hanya untuk beberapa epsilon saja. Jadi suku-sukunya eh, dalam hal ini tidak mendekati satu bilangan tertentu. Dan ini barisan ini lawan dari konvergen adalah tidak konvergen ya. Oke. Nah, jadi barisan ini tidak konvergen, tetapi kita lihat bahwa harga mutlaknya itu selalu sama dengan satu. Ya, dalam hal ini barisan ini konvergen. Jadi kita akan tulis limit dari harga mutlaknya itu satu, tetapi limit AN-nya tidak. Ya, jadi AN-nya tidak konvergen. Dianya harga mutlaknya konvergen. Nah, suatu barisan yang eh, konvergen itu limitnya tunggal ya, jadi tidak mungkin dia menuju ke dua titik di sini walaupun berdekatan karena epsilonnya sembarang itu bisa saya
pilih begitu sehingga intervalnya berbeda ya. Jadi tidak mungkin suku barisan yang besar, yang nomor besar itu akan berada di sini sekaligus di sini. Jadi limitnya tunggal. Ya. Nah, satu hal yang eh, memberikan feeling bahwa dia konvergen tanpa harus eh, mencari limitnya adalah suku yang monoton naik ya, dan kemudian juga terbatas ya. Jadi ini ada M tapi sukunya itu ini A10 misalkan, A11 di sini, A12 di sini, terus naik ya, naik. Tapi dia nilainya selalu kurang dari M. Jadi bagaimanapun juga pada akhirnya barisan itu akan berkumpul di sini ya. Kalau M-nya cukup kecil ya. Kalau M-nya terlalu besar mungkin kumpulnya di sini. Gitu. Oke. Jadi barisan seperti ini dia akan konvergen. Nah, jadi teorema tadi kalau barisannya sendiri konvergen, ya harga mutlaknya pasti. Ya, jadi misalnya di sini nol, barisannya udah kumpul di sini, ya harga mutlaknya dia tetap kumpul di sini. Tapi kalau nol terus kumpulnya di sini, ini negatif, maka harga mutlaknya akan kumpulnya di sini ya. Oke, saya hapus. Ya, nah buktinya saya kira ya udah, nanti kita akan membuktikan ini eh, di kuliah fungsi real. Jadi catatan penting, kalau AN-nya konvergen ke A, maka harga mutlaknya konvergen. Tetapi tidak sebaliknya ya. Tadi kita sudah melihat barisan dia konvergen, tetapi ini tidak. Ya, contoh sangkalnya, oh ya AI istilahnya tandingan ya. Oke, di sini konvergen, tetapi AN tidak. Nah, Eh, oh ini AI yang memberikan. Berikan contoh barisan yang ini mungkin bagus juga nanti di kompleks ya. Tidak ada. Ya, ini saya kira mudah ya. Nah, barisan bilangan kompleks ya tentu saja dia bentuknya Zn gitu sebagai pengganti An tadi. Ada bagian realnya, ada bagian imajinernya. Katakanlah dia konvergen ke sini, eh, barisan dia konvergen seperti tadi ya, baris katakan konvergen, epsilon ada n sehingga begini. Nah, sebagai gantinya harga mutlak ini pakai apa? Modulus ya. Modulus yang kurang dari epsilon. Jadi dia bentuknya nanti bentuknya seperti ini ya. Oke. Artinya seperti pada bilangan real, Zn itu makin mendekati titik Z tetapi di bidang kompleks. Ya. Nah, jadi ini langsung saja. Kalau Zn itu sama dengan ini sebagai barisan dan dia konvergen ke dia, ya, ke Zx ya, ini ternyata cukup mudah dilihat bahwa ya cukup dilihat bagian realnya konvergen kemana, bagian imajinernya konvergen kemana, maka bilangan kompleks itu konvergen ke bilangan kompleks yang itu. Ya, oke. Apakah jadi cukup melihat bagian realnya dan bagian imajinernya konvergen ya. Jadi untuk menguji apakah konvergen itu ke Z misalkan, eh, maka cukup dilihat bagian realnya, bagian imajinernya,
maka limit dari Zn itu konvergen ke Z. Ya. Nah, jadi buktinya saya kira mudah. Ya. Jadi ini bagian real, tentu lebih kecil dari modulus bilangan kompleksnya. Ya. Ini modulus, ya, oke. Jadi kalau ini kecil, maka ini akan kecil. Demikian pula ini kecil, ya bagian imajinernya juga kecil. Jadi kita sudah memperlihatkan kalau Zn konvergen ke Z, maka Xn konvergen ke X, dan Yn konvergen ke Y. Nah, sebaliknya untuk membuktikan itu, kita lihat pertasamaan ini ya. Ya. Yaitu ini juga mudah dilihat bahwa harga mutlak harga mutlak A kuadrat plus B kuadrat tentu lebih kecil A plus B. Ya, untuk mengujinya dikuadratkan saja ya. Jadi di sini nanti kalau dikuadratkan akan muncul dua suku baru, oleh karena itu di sebelah kanan itu akan lebih besar. Ya, jadi barisan bilangan kompleks dapat dipahami melalui dua barisan real, ya, satu untuk bagian real dan satu untuk bagian imajiner. Sifat aljabar tetap berlaku, yaitu penjumlahan baris seperti pada di kalkulus ya, mungkin Anda pernah ya, ini penjumlahan dan ini perkalian, ini pembagian, tetapi ada syarat bahwa W-nya tidak nol. Nah, contoh ya, jadi ini bagian real, ini bagian imajiner, ini menuju satu, ini menuju nol. Jadi dia konvergen ke satu ditambah nol I. Ya, ya itu sudah. Ya, jadi dia konvergen ke sini. Oke. Nah, kesimpulannya limit barisan dengan barisan bilangan kompleks dapat diperoleh dengan menghitung bagian real maupun bagian imajin dan ya, bukan maupun dan. Oke, saya kira itu dari akhir dari bagian ini. Saya akhiri.